Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari program studi pendidikan kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Islam. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Saidah SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam, dan juga kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai peradaban Islam, yaitu tentang Khalifah Bani Umayyah dan wilayah kekuasaannya. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa wafatnya Ali bin Abi Thalib adalah salah satu jembatan bagi Muawiyah guna merealisasikan keputusan-keputusan perjanjian perdamaian yang menjadikan ia penguasa terkuat di wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Bani Umayyah dalam bahasa Arab, Banu Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, tepatnya berada di Jazirah Arab dan sekitarnya, yang mana pada saat itu beribu kota di Damaskus. Adapun Umayyah yang kedua yaitu dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi yang berada di Cordoba, Spanyol, dan kemudian kita sebut Kekhalifahan Cordoba. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abd Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana kita sebut dengan Muawiyah I. Terdapat 14 khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana kita ketahui beliau merupakan pendiri Daulah Bani Umayyah dan sekaligus menjabat sebagai khalifah pertama. Kedua ada Yazid bin Muawiyah, menjabat tahun 680 sampai 683 Masehi, yang mana ketika beliau naik tahta ada sebagian tokoh Madinah yang menyatakan tidak mau setia dengannya, sehingga ia pindah ke Kufah atas permintaan golongan Syiah yang ada di Irak. Ketiga, Muawiyah bin Yazid, menjabat tahun 683 sampai 684 Masehi pada usia 23 tahun. Keempat, Marwan bin Al-Hakam, yang mana beliau pernah menjabat juga sebagai penasihat Khalifah Utsman bin Affan. Kelima, Abdul Malik bin Marwan, beliau menjabat sebagai khalifah tahun 685 sampai 705 Masehi, dilantik setelah kematian ayahnya. 6. Al-Walid bin Abdul Malik, yang mana pada masa pemerintahan beliau adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. 7. Sulaiman bin Abdul Malik, beliau terkenal tidak punya kepribadian yang kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh penasihat-penasihat di sekitarnya. 8. Umar bin Abdul Aziz, beliau terkenal dengan keadilannya dan kesederhanaannya. 9. Yazid bin Abdul Malik, beliau merupakan penguasa yang sangat gandrung terhadap kekuasaan. Nomor 10. Hisam bin Abdul Malik, beliau adalah seorang negarawan yang cakap dan seorang ahli militer. 11. Al-Walid bin Yazid, beliau merupakan salah satu orang yang berkelakuan buruk di antara para pemimpin yang lain. 12. Yazid bin Al-Walid, pada masa pemerintahannya adalah masa yang penuh dengan kemelut dan kekacauan. 13. Ibrahim Al-Walid, yang mana pada masa pemerintahannya negara semakin kacau, ditambah lagi dengan sepeninggalan dirinya. 14. Ada Marwan bin Muhammad,
Beliau adalah ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Akan tetapi ia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang sangat kuat pendukungnya. Adapun gambar bahkan silsilah dari para pemimpin Khalifah Bani Umayyah yang bisa kita lihat pada layar. Dari ke-14 Khalifah yang telah disebutkan tadi, ada 4 Khalifah yang terkenal. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau terkenal karena keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah. Beliau juga berhasil menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur, yaitu daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, Afghanistan, dan Kabul. Sedangkan angkatan lautnya meliputi ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Abdul Malik bin Marwan. Beliau terkenal karena keberhasilannya menundukkan Balkan, Nabat, Bukhara, Khwarezmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditunjukkan, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya, yang mana ibu kotanya Cordoba dengan cepat dapat dikuasai dan kemudian disusul dengan kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah runtuhnya Cordoba. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah sebelumnya, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerahnya itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan. Yang mana daerah tersebut kita kenal dengan Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan yang terletak di Asia Tengah. Jadi dari pemaparan materi tadi kita dapat mengetahui bahwa wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu sangat luas, yang mana membentang di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.